Di kaki perbukitan yang diselimuti kabut abadi, ada sebuah desa kecil bernama Desa Kuncarwangi, sebuah tempat yang dulu terkenal karena keasriannya. Di sana, pagi hari selalu disambut dengan aroma tanah basah dan suara burung-burung yang menembus udara dingin. Sawah menghampar luas di kejauhan, dan rumah-rumah panggung berjajar di pinggir jalan tanah yang melingkar seperti ular malas di antara pepohonan bambu. Namun, seiring waktu, keindahan itu berubah menjadi kenangan. Desa Kuncarwangi kini lebih sering disebut Desa Kabut, bukan karena keindahannya, melainkan karena misteri dan ketakutan yang menyelimutinya setiap malam. Beberapa bulan terakhir, satu persatu warga desa jatuh sakit tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba kejang saat sedang bekerja di sawah. Ada pula yang muntah darah di tengah malam sambil menjerit menyebut nama seseorang. Hewan ternak mati mendadak. Air sumur berbau busuk seperti bangkai. Dan anak-anak mulai mimpi buruk setiap malam. Semuanya terjadi tanpa bisa dijelaskan secara logis. Yang paling mengerikan adalah perubahan pada wajah para korban. Tubuh mereka kurus dalam waktu singkat. Mata cekung seperti ditarik ke dalam tengkorak. Dan kulit mereka membiru seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa warga mengatakan, setiap kali seseorang mulai sakit, selalu terdengar suara ketukan di dinding rumah mereka tepat pukul 2 dini hari. Seperti seseorang yang ingin masuk, tapi tak punya bentuk. Orang-orang tua di desa itu percaya bahwa santet lama telah kembali, kutukan yang pernah melanda desa itu puluhan tahun lalu. Dahulu, seorang dukun perempuan bernama Mbah Karsi pernah dihukum warga karena menebar sihir dan memakan tumbal dari orang yang datang meminta kekayaan padanya. Ia dibakar hidup-hidup di pinggir sungai. Namun sebelum tubuhnya jadi abu, ia berteriak lantang. "Aku tidak mati, aku hanya berpindah, dan kalian semua akan merasakannya." Sejak itu, desa memang tenang selama beberapa dekade. Tapi kini, semuanya mulai terulang. Warga percaya roh Mbah Karsi telah bangkit, dan kutukannya menyebar melalui bayangan malam. Dalam keputusasaan itu, 3 orang pemuda desa, Aryo, Tejo, dan Putra, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bukan orang sembarangan. Aryo, anak kepala dusun, dikenal cerdas dan pemberani. Tejo, anak tukang kayu, memiliki mata batin yang diwarisi dari kakeknya, seorang pawang hujan. Sedangkan Putra, yang pendiam namun kuat, adalah penjaga makam desa yang tahu banyak tentang rahasia tanah itu. Mereka bertiga sepakat, malam ini, mereka akan menelusuri akar dari teror yang membuat seluruh desa ketakutan. Karena kalau tidak ada yang berani melawan, Desa Kuncarwangi akan menjadi kuburan bagi semua penghuninya. Malam itu, langit di atas Desa Kuncarwangi tampak kelam seperti dilapisi jelaga. Angin yang biasanya lembut berembus kini terdengar seperti bisikan yang berputar-putar di antara pepohonan bambu. Di kejauhan, suara lolongan anjing bersahutan, menggetarkan dada siapapun yang masih terjaga. Aryo berjalan paling depan dengan membawa lentera minyak yang nyalanya bergetar karena angin. Di belakangnya, Tejo menenteng buntalan kecil berisi garam, jarum, dan daun kelor, benda-benda yang konon bisa menangkal sihir. Putra berjalan paling belakang, membawa sebilah sabit tua yang biasanya ia gunakan untuk membersihkan makam. Tapi malam itu, sabit itu seperti punya fungsi lain, sebagai pelindung dari sesuatu yang tidak terlihat. Mereka bertiga menuju ladang tua di ujung desa, tempat di mana konon Mbah Karsi dikubur setelah dibakar. Tidak ada yang pernah berani ke sana lagi, karena tanahnya tidak pernah ditumbuhi apapun. Tidak rumput, tidak pohon, hanya tanah hitam yang lembab dan berbau besi. Saat mereka tiba, kabut mulai turun perlahan, membentuk lapisan tebal di sekitar kaki mereka. Lentera Aryo bergetar, dan nyalanya menipis seolah ada tangan dingin yang meniupnya dari balik kabut. "Jangan berhenti," bisik Tejo, matanya menatap lurus ke depan. "Aku merasa ada yang ngikutin dari tadi." Putra diam saja, tapi genggaman tangannya pada sabit makin erat. Tiba-tiba, dari arah semak-semak, terdengar suara langkah kaki kecil, cet, cet, cet. Bukan langkah manusia, lebih ringan, tapi teratur. Seperti seseorang sedang berjalan dengan kaki yang tidak menapak tanah. Aryo menengadah ke langit, mencoba mencari sumber suara.
Tapi justru di atas sana, di antara ranting pohon beringin tua, tergantung sesuatu. Sebuah tubuh, kering, hitam, matanya bolong. Tubuh itu menggantung tanpa tali, dan dari mulutnya meneteskan cairan hitam pekat ke tanah. Putra langsung menghunus sabit dan membacakan doa pelindung. Tapi saat itu juga angin berhenti berembus. Sunyi, hanya degup jantung mereka yang terdengar. Lalu tubuh yang tergantung itu perlahan tersenyum. Giginya hitam semua, dan dari matanya keluar asap kelabu. Tejo berteriak kecil. Itu bukan mayat, itu arwah yang dijemput. Seketika, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki mereka. Aryo menendang salah satu tangan itu, tapi setiap kali satu terpotong, dua lagi muncul. Ini tanah kutukan, seru Putra. Mbah Karsi dikubur di bawah sini. Tapi jiwanya nggak tenang. Tejo cepat-cepat menaburkan garam dan daun kelor ke tanah. Tangan-tangan itu mulai terbakar dan mengecil, mengeluarkan bau daging busuk yang membuat mereka hampir muntah. Tapi dari balik kabut, muncul suara perempuan tertawa lirih. Tawa itu panjang dan melengking, seperti pisau yang digoreskan ke kaca. Kenapa kalian ganggu tempatku? Kalian pikir bisa hentikan aku? Santet ini bukan kutukan, ini keadilan. Suara itu datang dari segala arah. Lentera padam seketika, dan dunia mereka tenggelam dalam kegelapan total. Tejo menyalakan korek api, tapi cahaya kecil itu malah memperlihatkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Di sekeliling mereka, puluhan boneka jerami berdiri mengitari. Masing-masing memiliki wajah yang ditempelkan foto warga desa. Ada wajah Bu Saminah yang baru sakit 2 hari lalu. Ada juga wajah Pak Darto yang meninggal kemarin pagi. Di dada boneka-boneka itu tertancap paku berkarat, dan di kepalanya terikat rambut manusia. Putra menelan ludah. Ini boneka tumbal. Dia santet semua warga lewat ini. Aryo mendekat, tapi begitu ia menarik salah satu paku, boneka itu bergetar. Lalu wajah di fotonya berdarah dari dalam kertasnya sendiri. Dari balik kabut, sosok perempuan tua muncul perlahan. Kulitnya legam seperti arang, matanya kosong, dan lidahnya panjang menjulur sampai dada. Di tangan kirinya ada kendi tanah liat yang meneteskan cairan hitam. Warga kalian buang aku ke sungai, bisiknya. Sekarang aku kasih mereka apa yang pantas mereka dapat. Aryo mundur beberapa langkah. Kami nggak mau lawan arwah. Kami cuma mau hentikan penderitaan ini. Tapi sosok itu tertawa. Penderitaan, aku baru mulai. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka meledak kecil, menyemburkan belatung dan ulat dari dalam bumi. Suara tangisan terdengar dari segala penjuru. Tangisan bayi, wanita, dan pria bercampur jadi satu. Tejo jatuh tersungkur. Matanya terpejam. Berteriak, dia nembus pikiranku. Dia mau masuk ke aku. Putra memeluk Tejo dan menempelkan sabit di dadanya sambil membaca doa. Aryo menyalakan kembali lentera dan menatap ke arah roh itu dengan penuh tekad. Ia sadar, ini bukan hanya tentang menghentikan santet. Ini tentang menghentikan warisan dendam yang sudah menunggu puluhan tahun. Dan untuk itu, mereka harus menemukan asal kekuatan Mbah Karsi, sesuatu yang bahkan belum dikubur bersama tubuhnya. Kabut semakin tebal, seolah menelan segala bentuk cahaya yang tersisa. Lentera Aryo kini redup. Suaranya bergetar saat ia bicara. Kita harus cari asal kekuatannya. Selama benda itu belum hancur, dia nggak akan pergi. Putra menatap ke arah kendi hitam di tangan sosok arwah Mbah Karsi. Kendi itu mengeluarkan uap pekat seperti asap dari minyak panas. Dan setiap kali arwah itu bergerak, tanah di sekitarnya bergetar. Tejo yang wajahnya masih pucat berkata lirih. Kendi itu, isinya darah. Aku lihat di dalamnya ada mata manusia. Masih bergerak. Aryo menatap Tejo tajam. Kalau itu sumbernya, kita harus rebut kendi itu. Tapi kalau salah langkah, jawab Putra, kita bisa ikut mati bareng dia. Belum sempat mereka menyusun rencana, Mbah Karsi melengkingkan tawa panjang. Kalian pikir bisa hancurin aku? Aku ini napas dari tanah ini. Aku di setiap angin yang kalian hirup. Ia melemparkan kendi itu ke tanah, dan dari dalamnya keluar cairan hitam seperti lumpur hidup, bergeliat seperti ular. Dari lumpur itu muncul sosok-sosok menyeramkan, wajah-wajah warga desa yang sudah mati.
tapi tubuh mereka berlumur tanah dan darah. Mereka berjalan pelan ke arah tiga pemuda itu. Matanya kosong, bibirnya bergerak lirih seolah membaca mantra. Putra mengayunkan sabitnya, memotong salah satu sosok itu. Tapi tubuhnya pecah jadi asap hitam, lalu kembali menyatu. Mereka bukan manusia lagi, teriak Tejo. Aryo merogoh kantongnya dan mengeluarkan botol kecil berisi minyak kelapa yang sudah dicampur garam dan bunga kenanga, ramuan dari dukun tua yang mereka temui sore tadi. Ia menyalakan sumbu di ujungnya dan melempar ke arah kendi. Ledakan kecil terjadi, api menyambar tanah. Tapi kendi itu tidak pecah, malah bergetar. Dan dari dalamnya muncul tangan hitam raksasa yang mencengkeram udara. Tangan itu menamparkan Aryo hingga terpental beberapa meter. Lentera pecah, dan cahaya satu-satunya padam. Gelap, hanya terdengar suara napas tersengal. Tanah bergemuruh, dan tawa Mbah Karsi yang semakin keras. Putra menarik Aryo bangun. Bangkit, cepat, dia nyatu sama kendi itu. Aryo menatap ke arah suara tawa itu dan menggertakkan gigi. Kalau begitu, kita bakar dia sekaligus dengan sumbernya. Tejo menutup matanya, berusaha memusatkan kekuatan batinnya. Suaranya bergetar pelan. Ada sesuatu di bawah tanah ini. Semacam lubang, tempat dia simpan tumbalnya. Kalau kita gali, kita bisa potong arus kekuatannya. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga mulai menggali tanah dengan tangan, sabit, dan apapun yang bisa digunakan. Tanah itu lembek dan berbau busuk seperti darah yang basi. Setiap kali mereka menggali lebih dalam, terdengar jeritan samar dari bawah. Seperti ada sesuatu yang minta tolong. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan sebuah peti kayu kecil, terkubur di bawah akar pohon beringin. Peti itu dililit kain merah dan diikat dengan tali jerami. Di atasnya, tertulis huruf-huruf Jawa kuno yang berwarna kehitaman. Tejo gemetar. Ini tempat penyimpanan jiwanya. Aryo berbisik. Kita buka. Putra menghunus sabit dan memotong ikatan jerami. Begitu peti terbuka, udara di sekitar mereka seketika membeku. Di dalam peti itu terdapat segumpal rambut manusia, potongan kuku, jarum-jarum berkarat, dan sepotong jantung yang sudah mengering. Tapi jantung itu masih berdetak perlahan. Tiba-tiba tanah bergetar lebih keras, dan dari balik kabut, Mbah Karsi menjerit dengan suara menggema. "Jangan sentuh itu!" Teriakannya mengguncang seluruh ladang. Angin berputar kencang, dan sosoknya kini membesar, melayang di udara, dengan wajah yang meleleh seperti lilin terbakar. Aryo berteriak sambil mengambil peti itu. "Tejo, bacain doanya, cepat!" Tejo mengatupkan tangan, mulai membaca doa dari kitab kecil yang ia bawa dari rumah kakeknya. Suaranya terbata-bata, tapi semakin lama semakin lantang. Mbah Karsi mengerang, tubuhnya mulai berasap. Putra menumpahkan minyak kelapa ke dalam peti. Lalu Aryo menyalakan api dari ujung sabit yang berlumur kain. Mereka bertiga membakar peti itu. Api membesar dengan cepat, menyala hijau terang seperti bensin tersulut. Teriakan Mbah Karsi menggema keras, panjang, melengking, dan menyayat. Wajahnya terpecah jadi ribuan serpihan bayangan yang beterbangan, lalu lenyap satu persatu dihembus angin. Boneka-boneka jerami di sekitar mereka roboh dan hancur menjadi abu. Api terus membakar tanah itu hingga semua lumpur dan kegelapan mengering. Dan ketika api padam, hanya tersisa tanah hitam yang kini diam, tanpa bau busuk, tanpa kabut. Aryo terduduk lemas, napasnya tersengal. Tejo menangis pelan. Sudah selesai." Putra menatap sekeliling. "Mungkin untuk malam ini, tapi kutukan kayak gini, nggak mati. Cuma tidur." Dari kejauhan, ayam jantan berkokok. Matahari pertama mulai menembus kabut yang tersisa. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, sinar pagi menyentuh desa itu tanpa disertai hawa dingin menusuk. Mereka berjalan pulang melewati jalan tanah, penuh lumpur dan bekas abu hitam di kaki mereka. Desa Kuncarwangi tampak sunyi, tapi udara terasa berbeda, lebih ringan, seperti beban besar baru saja terangkat. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan ladang itu, Aryo menoleh sekali lagi ke arah bekas api yang masih mengepul. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali dingin. Di antara abu hitam itu, sebuah kendi pecah separuh, dan dari retakannya keluar asap tipis berbentuk wajah perempuan yang tersenyum samar. "Kalian pikir
Semua sudah selesai. 3 hari setelah malam pembakaran itu, Desa Kuncarwangi mulai tampak hidup kembali. Orang-orang yang sebelumnya terbaring sakit perlahan sembuh. Anak-anak bisa bermain di halaman. Dan suara kentongan malam kembali terdengar tanpa diiringi bisikan aneh. Warga mulai percaya bahwa kutukan Mbah Karsi telah sirna. Mereka memuji keberanian Aryo, Tejo, dan Putra. Bahkan kepala desa berencana mengadakan selamatan besar sebagai tanda syukur. Namun di balik semua keceriaan itu, ketiganya tahu, ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Malam pertama setelah keadaan tampak normal, Tejo bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah ladang tempat mereka membakar peti. Tanah di sekitarnya hitam pekat, tapi dari dalam tanah itu muncul suara bisikan lembut. "Terima kasih sudah bebaskan aku." Tejo memandang sekeliling, dan di depannya berdiri seorang perempuan muda berwajah mirip Mbah Karsi, tapi lebih muda, cantik, dan berlumur air mata. "Kau telah membakar tubuhku, tapi kau juga membakar tempat aku terkurung. Sekarang aku bisa bebas kemanapun." Saat Tejo terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di tangannya, ia menemukan sehelai rambut panjang yang bukan miliknya. Rambut itu basah, berbau tanah. Sementara itu, Putra mulai mendengar suara dari makam yang ia jaga. Suara itu datang setiap tengah malam. Lembut, tapi jelas. "Kau memotong tali takdirku, tapi tali itu tidak putus, hanya pindah." Suatu malam, saat ia menyapu halaman makam, ia menemukan bekas jejak kaki kecil di tanah basah, mengarah ke kuburan Mbah Karsi. Anehnya, jejak itu berakhir di depan nisan kosong. Tak ada kuburan di sana, hanya tanah yang terbelah sedikit seperti baru digali dari dalam. Putra menatap tanah itu lama, lalu berbisik, "Dia belum pergi." Aryo sendiri mulai melihat perubahan pada warga desa. Beberapa orang yang sembuh justru mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ada yang berbicara sendiri di malam hari. Ada yang berjalan mengelilingi rumah 7 kali sebelum tidur. Dan ada yang menatap langit sambil tersenyum tanpa sebab. Saat ia mencoba menanyakan, mereka semua memberi jawaban yang sama. "Kami bermimpi tentang seorang perempuan berjubah hitam. Katanya dia mau melindungi desa ini selamanya." Aryo merasa merinding. Ia teringat pada kendi hitam yang pecah separuh di ladang. Ia kembali ke tempat itu sendirian malam hari. Tanahnya kini sudah tertutup rumput baru, tapi hawa di sana tetap dingin, seolah bumi menolak cahaya. Ia berlutut, mencoba menyentuh tanah, dan saat itu juga ia mendengar suara bisikan pelan dari bawah tanah. "Kau sudah buat aku tenang, tapi tidak semua dendam ingin padam." Aryo mundur perlahan, tapi matanya menangkap sesuatu. Di bawah permukaan tanah, ada cahaya merah kecil yang berdenyut pelan seperti jantung. Ia menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Jadi, ini belum berakhir." Beberapa minggu kemudian, Desa Kuncarwangi kembali diselimuti kabut, sama seperti dulu. Hanya saja kali ini kabutnya tidak menakutkan bagi warga. Mereka malah menganggapnya sebagai berkah. Setiap kali kabut turun, warga mengaku mendapat hasil panen lebih banyak, dagangan laku keras, dan penyakit jarang datang. Mereka mulai membuat sesajen di depan rumah setiap malam Jumat Kliwon, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi kecil berisi air hitam. Tejo, Putra, dan Aryo hanya bisa saling pandang. Mereka tahu persis apa artinya. Desa telah menerima sesuatu yang tidak seharusnya diterima. Kekuatan Mbah Karsi mungkin sudah berubah wujud. Bukan lagi kutukan, tapi perjanjian baru yang tidak mereka sadari. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di tepi sungai tempat jasad Mbah Karsi dulu dibakar, angin berhembus pelan. Dari kejauhan terdengar suara perempuan bernyanyi. Suaranya lirih, tapi indah, seperti lagu pengantar tidur. Namun semakin lama mereka dengarkan, nada lagu itu berubah, menjadi seperti ratapan. Aryo menatap ke arah kabut sungai dan berbisik, "Dia masih di sini." Tejo menunduk, menatap air sungai yang kini berwarna keruh. Di permukaannya, muncul bayangan wajah perempuan tua tersenyum, lalu perlahan menghilang bersama arus. Putra menutup mata, berucap pelan, "Kita tidak mengakhiri santet itu. Kita cuma membangunkannya kembali." Dan malam itu, angin di Desa Kuncarwangi kembali berhembus dingin. Di setiap jendela rumah, kemenyan menyala,
Dan dari kejauhan terdengar suara ketukan 3 kali di dinding. Tanda bahwa sesuatu yang lama telah terbangun. Menunggu waktunya untuk kembali menagih apa yang dulu dijanjikan.